Tiba-tiba banyak banget akun kayak ngarang cerita, bukan ngarang cerita sih, mereka kayak bikin cerbung gitu, tapi konteksnya tuh konten-konten dewasa tapi pakai aku. Hai semuanya, aku Naura Ayu dan sekarang aku lagi ada di segmen Serba Pertama. Pertama kali casting, aku pertama kali casting waktu itu untuk musikal Buto Ijo. Tapi sadly itu nggak jadi perform kita musicalnya. Tapi aku inget banget waktu itu pertama kali aku casting, aku maksa mama aku untuk nemenin aku casting, tapi mama aku nggak mau ikut turun dan lain-lain, dia pengen aku lihat usaha sendiri. Aku umur 7 tahun, jadi waktu itu selama casting untuk drama musikal itu aku belajar lagu Edelweiss dari The Sound of Music karena itu salah satu lagu favorit aku. Terus mama suruh aku turun sendiri, daftar sendiri karena dia pengen lihat usaha aku kalau aku emang sungguh-sungguh. Jadi aku turun sendiri, anak umur 7 tahun, casting, daftar, nunggu segala macam. Terus aku casting, begitu casting tiba-tiba ada salah satu peserta yang nyanyi Edelweiss. Terus aku kayak sebentar, aku nggak mau nyanyi lagu yang sama. Akhirnya aku nyanyi apa? Coba bayangin casting drama musikal Satu Nusa Satu Bangsa. Dan itu ada videonya di YouTube, sumpah aku nggak kuat dan ada sedikit keseleknya, tapi untungnya aku lolos waktu itu. Aku lolos tahap audisi 1, 2, 3. Udah latihan tapi sayang nggak jadi drama musikalnya. Pertama kali nonton diri sendiri di TV. Oke, tapi ini beneran di TV ya guys. Jadi pas aku umur 2 tahun, waktu itu mama aku ada iklan minyak. Kalian pasti tahu minyak ini, minyak famous yang warna hijau. Terus aku tuh inget banget sampai sekarang, aku inget banget aku syuting umur 2 tahun, dibalurin di perut berkali-kali, Bevan tuh masih newborn. Terus aku kepedesan, terus pas aku tuh udah feeling nih kayaknya hasil iklannya jelek deh, karena aku gini terus lama gara-gara kepedesan kan. Pas dulu kan kita nggak punya gadget, jadi lewat TV gitu CD-nya di print. Terus aku kayak, mana sih iklannya kok nggak tayang-tayang, apa nggak jadi. Tiba-tiba aku lagi nongkrong, aku lagi ke rumah nenek aku, apa di rumah, aku lupa exactly di mana. Tiba-tiba iklannya muncul, terus ada aku, masih umur 2 tahun, iklan minyak itu. Sama papa mama aku, Bevan. Kayak pertama kali tampil itu pas aku umur 4 tahun, di sekolah aku nyanyi lagu Mother How Are You Today pas hari ibu di sekolah aku yang di TK. Terus aku ngasih bunga ke mama. Itu pertama kali aku nyanyi di publik. Duit kerja pertama kali. Apa ya? Kayaknya iya deh. Kayaknya momen itu sih jatuhnya kayaknya. Tapi itu charity buat baby. Jadi aku nggak dapet apa-apa. Dan aku baru sadar aku dapet duit tuh pas mulai konser setelah album Dongeng keluar. Jadi kayak umur 9 tahun, begitu udah punya teman Naura, terus dapet job off air, terus mama papa ngasih tahu gitu, kayak mereka transparan banget. Kayak kakak dapet segini ya, kakak segini ya, nih kakak udah masuk segini ya di bank kakak gitu. So aku kayak, yeay dapet duit. Self reward pertama aku tuh jarang kayak nge-self rewardin barang ya, tapi kayak dulu mungkin enggak, handphone juga dibeliin sih. Apa ya, aku tuh seneng ditabung, tapi kalau ada sesuatu yang something big baru aku pakai. Cuma menurut aku reward yang aku paling seneng adalah aku sama Niona bisa ngeberangkatin keluarga kita. Jadi The Baldis itu berangkat ke Eropa, aku sama Niona yang bayarin pesawatnya pulang pergi. Aku pernah, tapi karena dulu tuh sebenarnya BK di sekolah aku tuh nggak yang kayak BK serem atau apa gitu. Emang di sekolah aku dulu juga ada kelas BK. Jadi satu kelas tuh ya udah kita ke musola, terus ada sama teachernya, terus kita ya udah ngobrol-ngobrol santai. Cuman aku inget masuk BK tuh aku lebih kayak kecurhat sih sebenarnya. Kayak aku sama geng aku curhat ke guru aku. Tapi pertama kali dipanggil BK tuh yang diingatan aku tuh nggak kita yang dalam masalah, tapi kita ngerasa ini orang kenapa sih kayak gitu. Jadi kita yang ngelaporin orang itu, gitu. Oh my god, itu mah udah terbiasa dari kecil. Pertama kali pas kecil sih. Jadi sebelum jadi penyanyi, mama tuh sebenarnya udah ngelarang parah karena mereka bilang kayak
aku tuh penyanyi, nanti orang mandang kamu sebelah mata loh. Terus aku kayak, aku nggak ngerti konsep itu kan. Terus dia bilang, dan kalau misalkan kamu jadi penyanyi tuh harus komit, gak boleh mut-mutan, kamu tuh masih kecil, kamu nggak bisa mikir enak-enaknya doang, gak semua orang bakal suka sama kamu, nanti pasti kamu punya haters juga, percaya sama mama. Terus aku kayak, tapi aku tetap mau. Tiba-tiba adalah nih kejadian akhirnya punya haters, udah siap, karena cuma dikata-katain doang, kayak dikatain fisik doang. Tapi tiba-tiba pas makin gede, karena aku dulu gimnastik, tiba-tiba banyak banget akun kayak ngarang cerita, bukan ngarang cerita sih, mereka kayak bikin cerbung gitu, tapi konteksnya tuh konten-konten dewasa, tapi pakai aku. Tapi aku masih umur kayak 9 tahun, 10 tahun, dan itu pertama kalinya papa mama aku kayak sakit hati, dan itu pertama kali juga aku kayak, oh no wonder you were trying to protect me, karena I didn't know this was gonna come gitu. Terus aku ngerasa kayak pas kecil aku tuh sakit hati banget. Aku tuh gimana ya, kayak mau ngerasain sedih tuh juga agak bingung karena aku disgusted kan. Tapi kayak semakin aku gede, aku sedih banget. Tapi baru tahun ini aku berdamai dengan hal-hal itu. Terus aku ngerasa kayak my mom and my dad tried so hard to protect me, tapi I know there are lots of monsters out there. Jadi ya udah kayak ya udahlah gitu. Pertama kali dapat piala itu pas aku TKB, aku lomba 17-an di sekolah aku. Aku juara 1, terus adik aku yang Bevan dia juara 2. Yona? Enggak, itu dulu apa sih kayak, jadi kita ditaruh tali di belakang, terus kayak rebut-rebutan dari bawah gitu loh. Tau gak sih yang kayak narik talinya, terus kayak lomba 17-an, terus aku juara 1. Pertama kali bikin lagu terima kasih itu tahun lalu, karena aku tiba-tiba kangen sama masa sekolah, karena aku hadir pada saat momen Bevan lulus sekolah, dan Bevan tuh adik aku yang pertama, jadi aku anak pertama terus Bevan kedua, jadi aku ngerasa cukup attach juga sama Bevan, dan aku nggak nyangka kayak aku bisa nge-witness adik aku satu persatu mulai lulus sekolah, dan at the same time aku juga mellow karena aku punya adik kecil banget juga, Nakea, yang jarak umurnya 16 tahun sama aku. Jadi aku ngerasa banyak banget fase kehidupan manusia di keluargaku, kayak ada orang tua aku, ada aku yang kayak lagi mulai adulting, terus ada Bevan juga yang baru lulus sekolah tahun lalu, dan ada Niona yang lagi jadi teenager parah, terus ada Nakea yang masih anak-anak. Jadi itu yang bikin aku hadir waktu itu di momen Bevan lulus sekolah. Aku nangis juga pas dia lulus, dan tiba-tiba aku sadar kalau ternyata aku tuh nggak sempet ada momen lulusan ya. Aku nggak sempet ngerasain lulus SMP karena waktu itu COVID. Padahal tadinya tuh ada rencana untuk prom, ada rencana graduation bareng sama sahabat-sahabat aku. Sampai akhirnya sekarang aku dan sahabat-sahabat aku, kita udah punya kesibukan masing-masing. Terus 2 udah pindah ke luar negeri. Jadi aku sedih, aku nggak ada proper goodbye dengan momen aku pada saat masih sekolah. Dan aku ngerasa tiba-tiba shiftingnya tuh smooth gitu loh, sampai ke aku kehidupan yang sekarang udah kerja, dari aku anak-anak tuh smooth, saking smoothnya aku sampai kayak ya Allah, kita tuh nggak ada proper goodbye sama momen itu gitu. Pertama kali bangga sama diri aku sendiri kayaknya 2 tahun lalu pas aku baru sadar kayak aku ternyata konser dongeng itu bukan mimpi, ternyata itu beneran terjadi di hidup aku, karena aku udah sedikit lupa, nggak sedikit lupa sih, aku udah lupa rasanya untuk ada di momen itu, karena konser dongeng aja terakhir tuh kayak 8 tahun lalu kalau nggak salah, 2019 tuh kapan sih Kak? Berapa tahun lalu? Berarti kayak 7 kan? 7 tahun lalu terakhir konser dongeng, jadi itu udah gap yang agak jauh ke aku sekarang. Terus di momen adulting dan lagi mempertanyakan diri ini, tiba-tiba ngeliat video pas masih kecil dengan segala konser dongeng dan pencapaian dan film atas nama sendiri tuh, aku bangga banget sama diri aku yang dulu. Jadi kayak baru-baru ini sih.